Uranus memiliki musim dingin selama 22 tahun. Di planet seperti itu, jika bisa dihuni, semuanya akan membeku dan diselimuti es, gurun pasir putih, dan abu-abu di sekelilingnya. Orang-orang harus menyimpan makanan dan persediaan, membuat bangunan dan rumah yang sangat kokoh, dan selalu mengenakan pakaian yang tebal dan hangat. Akhirnya, transportasi hampir tidak mungkin dilakukan, tapi berkat matahari, setiap planet di tata surya kita memiliki cuaca, iklim, dan musim yang unik. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada hal itu. Pertama, ini semua tentang seberapa jauh sebuah planet dari matahari. Jika sebuah planet dekat seperti planet tetangga kita Merkurius, maka planet tersebut akan mendapatkan sinar matahari yang sangat terik. Tapi jika planet itu jauh seperti planet Katai Pluto, maka ia akan menjadi dingin bahkan saat musim panas. Selanjutnya, pikirkan tentang seberapa cepat planet berputar. Planet yang membutuhkan waktu lama untuk berotasi seperti Merkurius memiliki siang dan malam yang sangat panjang. Itu artinya, satu sisi planet ini akan terasa panas terik saat matahari bersinar dan dingin membeku saat gelap. Bumi cukup seimbang dengan kecepatan rotasinya yang sedang. Atmosfer juga penting. Atmosfer yang tebal menjaga suhu agar tidak terlalu liar, tapi jika hampir tidak ada atmosfer, suhu akan memanas dan menjadi sangat dingin. Kemiringan sumbu planet dan bentuk orbit juga sangat penting nih. Bahkan di bumi, tempat-tempat di dekat kutub mengalami 6 bulan siang dan 6 bulan malam. Jika lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk lonjong, maka planet akan semakin panas dan semakin dingin saat bergerak. Tidak ada dua planet yang unik, sementara beberapa planet memiliki perubahan-perubahan ini, planet-planet yang lainnya tidak. Yuk kita mulai dengan Mars, planet kecil favorit kita dan berpotensi menjadi rumah kita di masa depan. Planet ini adalah roda keempat di tata surya kita dan memiliki cara yang unik dalam menjalani musim. Seperti bumi, Mars juga memiliki 4 musim, tapi panjangnya 2 kali lebih panjang dari bumi. Tapi planet ini juga memiliki orbit yang eksentrik dan berbentuk telur, karena itu kecepatan orbitnya lebih bervariasi. Hal ini mempengaruhi musim-musim di sana. Musim dingin di Mars berlangsung selama 4 bulan di bumi. Suhu di Mars juga jauh lebih dingin daripada di bumi. Di dekat kutub pada musim dingin, suhunya bisa mencapai minus 123 derajat Celcius. Satu belahan bumi menumbuhkan lapisan es saat musim dingin tiba, menyita sekitar 1/4 atmosfer sebagai es kering, kemudian pada musim semi, ia akan mengembalikannya. Mars juga tidak memiliki lautan yang luas seperti bumi untuk menyeimbangkan temperaturnya yang ekstrem. Para ilmuwan yakin Mars mungkin pernah memiliki lautan di masa-masa awal pembentukannya, tapi sekarang semua airnya sudah hilang. Tanpa air, Mars bisa mencapai suhu yang sangat rendah di musim dingin dan musim panas yang lebih panas. Planet raksasa gas Saturnus memiliki sumbu yang sedikit lebih miring daripada bumi, tapi meskipun jalur dan kemiringannya elips, Saturnus tetap dingin secara konsisten. Itu karena planet ini berada jauh di luar sana, jauh dari kehangatan matahari. Bahkan di musim panasnya, Saturnus tetap jauh dan tidak terlalu nyaman. Planet ini juga memiliki atmosfer yang tebal. Atmosfer di sebuah planet berfungsi sebagai pengatur suhu. Jika ada bagian yang terlalu panas atau dingin, atmosfer dengan lembut mendistribusikan suhu ini ke seluruh planet. Jadi meskipun satu sisi mungkin menangkap lebih banyak sinar matahari selama titik baliknya, udara yang tebal memastikan segala sesuatunya tetap relatif sejuk. Namun di ketinggian di atmosfer Saturnus, ceritanya berbeda. Temperaturnya bisa berubah dari sangat dingin di musim panas hingga minus 191 derajat Celcius di musim dingin. Uranus adalah planet berikutnya, si raksasa es. Dengan orbit elips dan jarak yang sangat jauh dari matahari, Uranus terjebak dalam musim dingin yang berkepanjangan. Atmosfernya yang tebal juga menjaga suhu tetap dingin sepanjang tahun. Uranus memiliki kemiringan yang sangat besar, 3 kali lebih besar dari bumi. Dia hampir berbaring miring dan mungkin merupakan salah satu tempat yang paling panas di tata surya kita. Selama musim panas di Uranus, salah satu kutubnya akan disinari matahari penuh, sedangkan ujung lainnya menghadapi kegelapan yang sangat dingin. Bahkan karena kemiringan dan rotasinya yang aneh, Uranus bahkan lebih dingin daripada tetangganya yang lebih jauh, Neptunus. Seperti yang telah aku sebutkan, setiap musim di Uranus berlangsung selama 22 tahun. Itu adalah waktu yang paling dekat yang bisa kita dapatkan dari buku-buku fantasi George Martin. Itu karena Uranus membutuhkan waktu 84
tahun untuk menyelesaikan satu lintasan mengelilingi matahari. Jadi perjalanannya sepanjang tahun sangat lambat. Planet terakhir di tata surya kita adalah Neptunus. Planet ini merupakan planet raksasa es yang paling jauh. Kemiringannya hampir sama dengan bumi dan orbitnya hampir melingkar, jadi rasanya planet ini seharusnya lebih seimbang. Tapi planet ini memiliki atmosfer yang menusuk tulang dengan temperatur yang sangat rendah. Itu karena Neptunus hanya menerima 0, sekian persen sinar matahari yang diterima bumi. Di bumi terjadi pergeseran suhu secara bertahap dari dekat ke jauh. Di Neptunus karena orbitnya yang melingkar, hanya ada satu belahan yang menjadi sorotan. Tidak seperti tetangganya Uranus, Neptunus mendapat sedikit kehangatan dari intinya. Tapi kehangatan ini tidak banyak membantu. Suhu dinginnya cukup konsisten, baik saat musim dingin maupun musim panas. Sebagian planet tidak peduli dengan musim-musim tradisional. Mereka hanya menirunya dengan memiliki siklus temperatur yang berbeda sepanjang tahun. Planet-planet ini termasuk Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius sangat aneh karena satu siklus siang malam di planet ini sama dengan 176 hari di bumi. Setelah setengah tahun berada di bumi, akhirnya tiba saatnya bagi penduduk Merkurius untuk pulang ke rumah. Itu karena ia bergerak dalam jalur telur, dan ini juga merupakan alasan mengapa ada beberapa perubahan suhu yang liar. Kadang-kadang sangat dekat dengan matahari, kadang-kadang tidak. Pada saat yang sama, planet ini tidak memiliki atmosfer dan tidak memiliki perlindungan dari matahari. Hal ini menyebabkan siang hari yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin. Tapi itu berarti ada banyak waktu untuk berubah dari panas terik menjadi dingin membeku. Ketika berada di titik terjauh, itulah musim dingin Merkurius yang sebenarnya, atau setidaknya begitulah cara kita menyebutnya. Jadi jika ada musim, hanya ada dua musim. Planet berikutnya adalah Venus. Ini adalah planet yang panasnya tiada henti. Lupakan tentang musim, di sana selalu panas sepanjang waktu. Planet ini sangat dekat dengan matahari dan orbitnya yang hampir melingkar, serta kemiringannya yang hanya 3 derajat membuat temperaturnya tetap stabil sepanjang tahun. Bahkan di musim dingin atau tengah malam, termometer tidak akan turun di bawah 438 derajat Celcius. Planet ini juga memiliki putaran yang aneh. Venus berputar pada arah yang sama saat bergerak mengelilingi matahari. Itu berarti matahari selalu berada tepat di atas kepala, mencurahkan seluruh cintanya yang berapi-api ke permukaan planet. Venus tidak memiliki musim seperti bumi. Yang paling dekat dengan musim adalah 225 hari dengan setidaknya 4 jam sinar matahari. Ini bisa disebut sebagai musim semi dan musim gugur versi Venus. Jupiter, si besar di tata surya kita, tidak ambil pusing dengan drama sepanjang musim. Planet ini tetap sederhana dengan kemiringan kecil 3 derajat, hampir sama santainya dengan Merkurius. Ditambah lagi orbitnya hampir menyerupai lingkaran sempurna, sehingga tidak memiliki banyak variasi sinar matahari. Selain itu, dengan rotasi yang cepat, kurang dari 10 jam bumi, tidak ada waktu untuk munculnya musim dari malam yang panjang. Musim dingin di Jupiter pada dasarnya adalah pengulangan dari waktu-waktu lain sepanjang tahun. Dan terakhir, Pluto yang masih belum menjadi planet tetapi masih layak untuk dilihat. Pluto berada di pinggiran tata surya kita. Planet kecil yang terbuang ini adalah definisi dari dingin, suhunya sekitar minus 229 derajat Celcius. Planet ini memiliki orbit yang paling aneh. Orbitnya sangat panjang, elips dan miring, dan Pluto menempuh jarak yang sangat jauh dari matahari. Hal ini ditambah dengan atmosfer yang hampir tidak ada, membuat Pluto berada dalam kondisi dingin terus-menerus. Musim dingin di sana bisa menjadi sedikit lebih ekstrem daripada rata-rata, namun perubahan terbesar yang akan disadari oleh orang yang terdampar di Pluto bukanlah temperaturnya, melainkan kecerlangan matahari yang selalu ribuan kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat di bumi.